teman-teman, ini adalah 6 langkah yang akan dilakukan oleh DJP untuk memperbaiki sistem Cortex. Oke, ini gue lihat dari berita Tempo ya. Coba kita dengarkan, bacain teman-teman ya. Dari berita Tempo, apa yang akan dilakukan oleh DJP untuk memperbaiki sistem Cortex yang sudah rusak amburadul yang kacau balau itu ya. DJP Kementerian Keuangan merespon berbagai kendala yang dihadapi WP dalam mengakses sistem siap atau Cortex ya. Layanan Cortex mulai berlaku 1 Januari dengan menghadapi berbagai masalah. Direktur Penyuluhan Ibu Dwi Astuti yang terhormat menyampaikan kendala tersebut menyebabkan ketidaknyamanan dan keterlambatan dalam layanan administrasi perpajakan. Kami terus berupaya untuk memperbaiki kendala yang ada, kata Dwi Astuti ya, tanggal 10 Januari. Dwi mengklaim DJP terus memastikan agar layanan Cortex bisa berjalan dengan baik. Sampai saat ini, kata dia, upaya perbaikan yang telah dilakukan DJP meliputi 6 hal berikut. 1. Memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth. Ini adalah sebuah bahasa basi omon-omon, teman-teman ya. Dari dulu, Bu, harusnya diperbaiki bandwidth. Kenapa mesti nunggu error dulu, menunggu banyak orang ribut, baru perbaiki bandwidth? Ini kan DJP kan sudah tahu nih berapa orang wajib pajak di Indonesia dan berapa orang yang akan mengakses DJP Cortex ini pada hari-hari pertama Januari. Sudah tahu dong, sudah bisa diperhitungkan dong. Kok bisa masih error? Kok bisa kapasitas bandwidth-nya dipertambah lagi? Berarti kan lu tidak punya master plan, lu tidak punya blueprint, lu tidak punya kajian akademis terhadap implementasi ini, gitu loh. Memperluas jaringan dan peningkatan bandwidth. Buktinya sampai hari ini masih banyak yang error. Aduh. Jadi ini adalah sebuah solusi yang sudah terlambat ya. Menurut gua bukan meningkatkan kapasitas, sudah mesti ada yang dipecat. Sudah mesti ada yang ditendang dari tim kantor pusat DJP ini ya. Siapa pelaksananya? Siapa pelakunya? Siapa yang bertanggung jawab? Harus ditempeleng nih sama Dwi Astuti ya. Tapi nggak mungkin udah tempeleng Sri Mulyani, nggak mungkin ya. Oke. Nomor 2, menunjuk penanggung jawab perusahaan atau role access atau impersonate dan penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan PIC ya dalam rangka pembuatan faktur pajak. Gua juga tahu Bu, ini solusinya. Masalahnya bagaimana lu menyelesaikan masalah ini? Bagaimana Bu? Perbaiki dong. Gimana perbaikinya? Ini tuh adalah kerjaan tim IT. Tidak sesimpel yang dibayangkan di Astuti ya. Orang tim IT tuh gue juga nggak ngerti sih ya. Tim IT itu kok bisa nggak bikin dengan benar ya? Gue juga nggak ngerti sih. Ini pasti ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres dan harus diaudit forensik. Kalau diaudit forensik akan ketahuan siapa yang salah. Ya. Dan kalau ketahuan siapa yang salah, gue curiga dipecat semua dari atas sampai ke bawah. Gue takutnya di situ ya. Nomor 3, pembuatan faktur pajak baik yang disampaikan secara biasa maupun dalam XML. Dwi mengatakan saat ini kapasitas sistem aplikasi Cortex sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk XML sampai dengan 100 faktur per pengiriman. 100 tuh nggak cukup, Bu. Mohon maaf ya, 100 tuh nggak cukup. Gitu loh. Perbaiki dong sistemnya. Ya, jangan di launching tetapi belum bisa XML. Kalaupun sudah bisa cuma 100. Ini namanya aplikasi abal-abal. Aplikasi Cortex namanya, bukan Cortex ini namanya ya, Bu Dwi Astuti yang terhormat. Gitu loh. Aduh, tapi gue rasa Bu Dwi juga nggak ada harapan. Dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman ya. Dia tuh hanya tim juru bicara DJP. Dia tuh nggak bisa mengintervensi dalam sistem IT, nggak bisa. Mereka sudah ada timnya sendiri. Dan mereka tinggal bilang, kami nggak sanggup. Gue cuma sanggup 100, lu mau apa? Mateng digituin ya. Nomor 4, pendaftaran yang meliputi pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah atau face recognition. Jadi pengenalan wajah ini adalah lelucon of the week gitu ya, the jokes of the week. Bagaimana ceritanya orang-orang bisa pengenalan wajah pakai handphone, kemudian pakai laptop, kemudian pakai kartu KTP atau foto jadi print di kertas, itu sudah terbukti berhasil, sudah terbukti bisa mengacaukan atau mengelabui sistem. Jadi buat apa ada face recognition? Gitu loh, Bu. Buat apa ada face recognition kalau face recognition-nya abal-abal, omong kosong, omon-omon. Buat apa? Sekarang lu mau perbaiki. Bagaimana perbaikinya? Coba aku tanya. Bagaimana perbaikinya? Nomor 5, pembayaran yang meliputi aplikasi kode billing pemindah bukuan dan pembayaran tunggakan utang pajak berupa STP maupun SKP.
Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya sudah dipikirkan jauh-jauh hari dan sudah muncul menunya dan sudah bisa diakses jauh-jauh hari sebelum tanggal 1 Januari. Tapi sampai hari ini tidak bisa diakses. Tidak bisa orang bayar e-billing, STP, SKP sampai hari ini. Penerimaan pajak berapa banyak yang berkurang gara-gara ini? Coba kita tes. Bagaimana, Bu? Udah tanggal berapa ini? Sudah pertengahan Januari, baru dipikirin hal ini mau dibenerin. Ah, kalau gue jadi Prabowo, gue pecatin semua tuh orang-orang itu ya. Tapi, tapi bukan solusi juga ya, pemecatan juga bukan solusi. Nomor 6, layanan pengajuan SKB, PPH, dan PPN, konfirmasi KSWP, dan status pengusaha kena pajak. Ya apa yang mau diperbaiki? Apa yang mau diperbaiki, Bu? Bagaimana memperbaikinya, step by stepnya bagaimana? Apa transparansinya? Tolong dong buka ke publik. Apa yang dilakukan? Jangan cuma ngomong-ngomong doang. Dwi mengatakan tidak akan ada sanksi administrasi jika terdapat keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak selama masa transisi implementasi Cortex. Pertanyaan gua, apa definisi masa transisi implementasi Cortex? Ada di undang-undang apa? Nggak ada, Bos. Kemudian, tidak ada sanksi ini pakai undang-undang apa? Pakai undang-undang apa untuk lo menghilangkan sanksi? Yang ketiga, menghilangkan sanksi ini pakai surat atau nggak pakai surat? Kalau pakai surat, kita lagi yang ribet, Bu. Wajib pajak lagi masih ribet, masih bikin surat permohonan pengurangan sanksi. Padahal yang salah lu. Yang salah tuh kantor pajak, DJP. Bukan kami yang salah. Masih bikin surat lagi. Kacau, kacau, kacau. Undang-undangnya tidak ada. Hukumnya tidak ada. Tapi sembarangan dia bikin aturan si oknum-oknum pajak ini ya. Aduh, udah deh. Ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi lagi-lagi dan lagi-lagi DJP membuat pers release yang aneh-aneh, yang tidak berdasarkan hukum, yang tidak menggunakan dasar hukum. Tapi suka-suka dia aja bikin pers release, suka-suka aja dia bikin keterangan tertulis, suka-suka dia. Kacau kalau begitu caranya ya. Dan ini sudah terlanjur rusak, Bu. Sudah terlanjur rusak ini Cortex dan Corstress ini ya, sudah terlanjur rusak. Dan harus ada audit forensik. Harus ada audit ke dalam sistem Cortex kalau perlu KPK turun tangan. KPK harus turun tangan. Pasti ada yang nggak beres. Diduga ya, diduga ada yang nggak beres, diduga ada korupsi, diduga ada uang yang mengalir kepada oknum-oknum tertentu dan harus ditelusuri. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.